warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana ini kabarnya semuanya? Baik Bu. Alhamdulillah baik Bu. Baik Bu. Alhamdulillah baik ya. Tetap jaga kesehatan dan juga tetap semangat. Jangan lupa di pandemi seperti ini kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Oke, jadi sebelum Ibu mulai pembelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu ingatkan kembali, jangan lupa kalian isi presensi di deskripsi grup ya. Untuk materi pembelajaran kita hari ini yaitu tentang peralatan kearsipan. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu agar kalian mengetahui apa saja peralatan kearsipan dan juga fungsi-fungsi kearsipan. Oke, langsung saja Ibu mulai. Pengertian peralatan kearsipan itu merupakan semua benda yang digunakan untuk mendukung kegiatan kearsipan. Sedangkan fungsi peralatan kearsipan yang pertama yaitu sebagai sarana penyimpanan arsip, yang kedua sebagai alat bantu mempercepat, meringankan, dan juga mempermudah pekerjaan di bidang kearsipan. Yang ketiga yaitu sebagai alat pelindung arsip dari bahaya kerusakan sehingga arsip tahan lama dan arsip dapat disimpan secara baik. Selanjutnya, kegiatan dalam pengarsipan ini memiliki 3 istilah penting, yaitu yang pertama ada horizontal, vertikal, dan juga lateral. Dalam penyimpan arsip horizontal yaitu secara menumpuk atau mendatar seperti gambar di PowerPoint Ibu, dan juga sedangkan yang vertikal itu secara berjajar atau disusun secara ke belakang. Sedangkan untuk yang lateral yaitu tersusun secara menyamping. Yang pertama, ini ada peralatan kearsipan yaitu filing cabinet. Filing cabinet ini adalah lemari arsip yang terdiri dari beberapa laci. Dalam penyimpanan arsip di filing cabinet ini disusun secara vertikal yaitu berdiri tegak lurus, berderet ke belakang. Filing ini berguna untuk menyimpan arsip atau berkas yang masih aktif. Selanjutnya ada rotary. Rotary ini semacam filing kabinet, tetapi penyimpanan arsip dilakukan secara berputar. Alat ini dapat digerakkan secara berputar, sehingga dalam penempatan atau penemuan kembali arsip ini lebih mudah. Dan arsip ini disimpan pada alat ini secara lateral. Selanjutnya ada lemari arsip. Mungkin kalian sering menjumpai lemari arsip seperti ini. Lemari arsip ini yaitu penyimpanan arsip dalam berbagai bentuk arsip. Penyusunan arsip dapat dilakukan dengan cara berdiri menyamping, yaitu lateral. Dengan terlebih dahulu, arsip dimasukkan ke dalam outener. Jadi apabila kalian mau menyimpan dalam lemari arsip ini, dokumen-dokumen kalian harus dimasukkan ke dalam outener terlebih dahulu. Selanjutnya ada rak arsip. Mungkin kalian juga sering menjumpai rak arsip seperti ini di sekolah-sekolah ya. Rak arsip ini adalah lemari arsip tanpa pintu, tempat penyimpanan arsip yang disusun secara lateral. Arsip-arsip yang akan disimpan di rak ini terlebih dahulu juga dimasukkan ke dalam outener atau kotak arsip. Selanjutnya ada map stok map folio dan juga map Snellheader. Stok map folio atau map kertas ini mungkin kalian juga sering menggunakan map ini. Dan map ini di dalamnya terdapat penutup setiap sisinya. Daun ini berfungsi untuk menopang surat agar kertas di dalamnya tidak jatuh. Sedangkan untuk yang map Snellheader ini
Di tengahnya itu ada penjepit di tengah map. Apabila kalian mau masukkan dokumen-dokumen kalian ke dalam map Snellhector ini, terlebih dahulu harus dilubangi dengan menggunakan perforator. Selanjutnya ada hanging folder. Hanging folder ini folder yang mempunyai besi penggantung. Dan penggantung ini dipasang pada gawang yang ada di filing kabinet. Di hanging folder ini terdapat tab itu untuk menuliskan kode atau indeks arsip. Sehingga dalam mencari arsip-arsip tersebut lebih mudah karena sudah ada kodenya masing-masing. Nah, ini Outner. Outner ini map besar yang di dalamnya terdapat juga penjepit. Arsip yang mau dimasukkan ke dalam Outner terlebih dahulu harus dilubangi menggunakan perforator. Mungkin juga kalian sering menjumpai Outner seperti ini, karena sering digunakan juga. Selanjutnya ada guide, yaitu lembaran kertas tebal atau karton yang digunakan sebagai penunjuk atau pemisah dalam penyimpanan arsip. Dan guide ini ada tab guide, ini yang bagian menonjol itu untuk menuliskan kode agar kita dapat memisah arsip-arsip yang mau diarsipkan. Selanjutnya ada stapler. Stapler ini adalah alat yang digunakan untuk menyatukan sejumlah kertas, serta baru berfungsi apabila diisi dengan staples. Jadi kalian harus dapat membedakan mana yang stapler dan juga mana yang staples. Jangan sampai salah ngomong ya, kalau staples itu isinya, sedangkan yang stapler itu alat yang digunakan. Selanjutnya ada perforator. Perforator ini adalah alat untuk melubangi kertas. Dan perforator ini juga terbuat dari logam. Mungkin kalian juga sering memakai alat ini. Biasanya untuk melubangi kertas yang akan dimasukkan ke dalam map Snellhector. Nah, selanjutnya ada numerator dan juga alat sortir. Numerator ini alat untuk menumbuhkan nomor pada lembaran dokumen, membuat angka secara otomatis dengan cara menekannya. Biasanya juga digunakan dalam perusahaan untuk membuat tanggal ataupun kode pada surat tersebut. Dan sedangkan alat sortir ini alat yang digunakan untuk memisahkan surat yang diterima ataupun dikirimkan dan disimpan ke dalam folder masing-masing. Ini selanjutnya ada Tinkerfile. Tinkerfile ini alat semacam kotak yang terbuat dari kayu atau besi untuk menyimpan kartu-kartu atau kertas yang berukuran kecil. Dan kartu-kartu ini juga memiliki jatuh tempo dan juga di dalam Tinkerfile ini dikasih pembatas yaitu guide untuk mengetahui kode-kode atau jenis kartu-kartu yang ada di dalam Tinkerfile tersebut. Bisa dilihat gambarnya ya, Tinkerfile seperti ini. Selanjutnya ada Cardex atau card index kabinet. Ini alat yang digunakan untuk menyimpan indeks dan menggunakan laci-laci. Laci-lacinya ini ditarik keluar memanjang dan biasanya card index ini ada yang terbuat dari besi dan juga ada yang terbuat dari kayu. Card index ini mempunyai laci-laci yang banyak seperti gambar di PowerPoint Ibu. Ini ada laci-lacinya banyak. Dan selanjutnya ada rak atau laci kartu. Ini laci-laci yang disusun secara teratur dalam rak untuk menyimpan kartu-kartu ukuran kecil secara vertikal. Oke, selanjutnya ada alat penyimpanan khusus. Alat penyimpanan khusus ini adalah alat yang digunakan menyimpan arsip. Biasanya arsip ini bentuknya soft file, yaitu disimpannya melalui flash disk, CD, kaset, dan sebagainya. Bahkan ada pula alat penyimpanan yang berada di dunia maya seperti Google Drive. Selanjutnya, apabila kita mau menyimpan arsip, kita harus menentukan kriteria pemilihan peralatan arsip terlebih dahulu. Yang pertama, ada jenis dokumen yang disimpan.
Lalu yang kedua, kecepatan pemanfaatan yang diperlukan. Yang ketiga, kebutuhan ruangan. Dan yang keempat, pertimbangan keamanan. Lalu juga harus biaya peralatan kita harus memperhatikannya. Dan juga yang keenam, biaya operasional penyimpanan. Dan yang terakhir, jumlah pemakaian yang mengakses dokumen secara teratur. Oke, dari materi tersebut, apakah ada yang ditanyakan? Bu, saya ingin bertanya. Oh iya, Mbak Wilda, mau bertanya apa? Bu, bagaimana cara penggunaan tickler file itu? Oke, Tinkercell ya. Jadi, Tinkercell ini kertas-kertasnya itu dimasukkan di dalam Tinkercell ini secara vertikal ya. Dan di dalam Tinkercell ini juga harus dikasih pembatas guide fungsinya untuk kita mengetahui jenis-jenis kartu-kartu yang ada di Tinkercell. Seperti itu, Mbak Wilda. Jadi dimasukkan secara vertikal untuk penyimpanannya. Bagaimana? Terima kasih, Bu. Penjelasannya Baik. sudah paham. Untuk selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya Mau lagi? tanya, Ya, Mbak Linda. Mau bertanya apa? itu cara penggunaan dari guide sendiri itu bagaimana, Bu? Oke. Guide ya, bentar. Ini guide. Jadi guide ini berbagai macam bentuk ukuran. Apabila mau menggunakan guide ini harus kita memperhatikan bagaimana ukuran arsip. Jadi kita harus menyesuaikan bentuk ukuran arsipnya terlebih dahulu. Dan di guide ini ada tab guide yang bagian menonjol ini fungsinya untuk menuliskan kode arsip. Dan biasanya dalam penyimpanan arsip apabila menggunakan Outner atau Map Snell Hacker, guide ini diletakkan di dalam di depan arsip karena agar kita dapat mengetahui apa saja jenis-jenis arsip yang akan disimpan. Kayak gitu. Oke, selanjutnya, apakah lebih udah jelas? Dari saya sudah cukup, Bu. Yang lainnya, apakah ada yang ditanyakan? Bu, saya ingin bertanya, Iya, Dwi. apakah penggunaan Rotary masih digunakan pada perusahaan saat ini, Bu? Oh, ya Rotary ya. Mungkin Rotary juga jarang banget ya digunakan di perusahaan. Mungkin hanya beberapa perusahaan dan itu pun mungkin perusahaan besar yang sering digunakan di Rotary ini. Karena apa? Karena dalam Rotary ini lebih banyak menumpang arsip dan juga dalam penemuan arsipnya ini lebih mudah sehingga tidak memakan waktu dan juga tidak memakan tenaga. Mungkin perusahaan-perusahaan besar menggunakan ini karena lebih efektif dalam pencarian arsipnya. Itu Dwi. Baik, Bu. Terima kasih. Sudah dipahami. Oke. Selanjutnya, apakah anak-anak yang lainnya sudah paham? Sudah, Bu. Sudah paham. Jadi saya sudah, Bu. Oke. Kalau sudah paham, Ibu ngasih tugas ya untuk minggu depan kalian mengelompokkan dokumen pribadi kalian. Jadi Ibu nanti tunjuk, Ibu ingin melihat bagaimana cara kalian mengelompokkan arsip-arsip kalian. Apakah paham untuk tugasnya? Apakah ada yang ditanyakan? Sudah paham, Bu. Ya. Paham, Bu. Oke, sebelum Ibu akhiri pertemuan kali ini, Ibu akan menyimpulkan materi pembelajaran kali ini, yaitu peralatan kearsipan merupakan semua benda yang digunakan untuk mendukung kegiatan kearsipan dan juga fungsinya yaitu agar arsip kita disimpan secara baik dan juga dapat bertahan lama. Oke, Ibu akhiri pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, Ibu live ya. Baik, Bu.